Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada saya kesehatan dan kelapangan waktu sehingga saya bisa membuat video edukasi ini, dan juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada teman-teman sekalian dan kelapangan waktu sehingga teman-teman bersedia untuk mendengarkan video edukasi saya pada kali ini. Nah, salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi gini, kita kan kemarin udah bahas tentang apa sih itu hadis tentang niat, kuis interaktif mengenai hadis arba'in yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau teman-teman yang mensubscribe nih akun channel KPIA, pasti ini bakal tahu, bakal ngikuti video-video sebelumnya, dan bakal kenal juga dong saya siapa. Oke, jadi buat teman-teman, kali ini kita itu nggak bahas kuis interaktif, dan kita juga nggak akan membahas hadis tentang niat. Nah, kali ini kita akan membahas suatu hadis, suatu tema hadis yang sangat-sangat enak lah untuk kita bahas nih. Nah, juga teman-teman yang penasaran, jangan lupa saksikan videonya. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas suatu hadis yang mana hadisnya itu artinya gini: tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Pasti teman-teman gak asing mendengar hadis tersebut kan? Udah seperti hal yang lumrah didengar di kalangan masyarakat. Oke, pada kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hadis tersebut. Apa sih penjelasan dari hadis tersebut gitu ya kan? Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, jangan lupa ikuti videonya. Nah, sebelum saya menjelaskan pembahasan tentang hadis nantinya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Cici Hardianti. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun ajaran 2022-2023. Oke teman-teman, di sini saya untuk memenuhi tugas, yaitu tugas video hadis dari Bapak Muhammad Abdul Mu'in selaku dosen pengampu mata kuliah hadis. Kita bisa lihat bersama-sama ya teman-teman dari gambar ketiga yang di atas nih. Nah, jadi hal yang seperti ini tuh sering kita dapatkan, sering kita jumpai, ataupun kita yang melakukannya sendiri. Contohnya seperti kita memberikan sedekah kepada pengemis atau kepada pemulung. Kemudian juga kita kalau mau sholat ke masjid nih, kita berinfak. Kemudian kita memberikan hadiah kepada teman kita. Itu merupakan suatu interaksi yang memang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tetapi nih, meminta-minta ada juga yang dilarang di dalam Islam. Teman-teman penasaran kan nih, yang dilarang itu yang seperti apa? Kenapa sih dalam Islam meminta-minta itu tidak boleh gitu? Oke teman-teman, di sini kita akan membahas nih, apa sih minta-minta yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam Islam. Adapun bunyi dari hadisnya yaitu An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadil sufla, yang mana artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, itu tadi teman-teman, hadis mengenai tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Selanjutnya kita akan membahas nih makna dari hadis tersebut, yang mana kita akan membahas dari kata al-yadus suflah, yang mana artinya tangan orang yang menerima atau dia meminta gitu. Jadi dari kata al-yadus suflah ini mempunyai dua makna, yang mana makna pertama itu makna yang diperbolehkan, yang kedua itu makna yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, jadi makna dari al-yadus sufla yang pertama itu yaitu maksud dari orang yang menerima di sini, yaitu orang yang menerima itu dalam keadaan butuh ataupun dia diberi hadiah oleh seseorang atas prestasinya maupun atas usahanya. Itu kita berhak untuk menerimanya, boleh menerimanya. Asalkan kita butuh terhadap sesuatu tersebut dan kita juga karena mungkin itu hasil karya dari kita, hasil dari prestasi kita, maka kita berhak mendapatkan hadiah tersebut. Nah, jadi pada suatu saat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi hadiah nih sama Nabi Muhammad SAW, beliau menolaknya. Kemudian Nabi bersabda, ambillah harta yang datang kepadamu, dan engkau tidak pula mengharapkan kedatangannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah.
Dan jika sesuatu itu tidak diberikan kepadamu, maka kau jangan turut sertakan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Nah, jadi dari perkataan Nabi tadi bisa kita lihat sama-sama nih, kita berhak menerima atau boleh menerima pemberian dari orang lain asalkan orang tersebut ikhlas memberikannya dan kita tidak pula berharap untuk mendapatkannya. Jadi seperti orang yang memberi pun kepada orang yang membutuhkan nih, itu sangat besar pahalanya, seperti memberi infak, memberi sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, kan mereka membutuhkan. Itu sangat besar manfaatnya. Dan orang yang menerima itu berhak untuk mendapatkannya karena mereka sangat butuh. Nah, itu tadi dia makna dari al-yadus sufla, yaitu makna yang pertama, orang yang menerima. Dari kata al-yadus sufla ini ada juga makna yang kedua, yaitu orang yang meminta-minta. Seperti sabda Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas yaitu orang yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta. Jadi di dalam syariah itu sangat dilarang orang yang meminta-minta, apalagi meminta-minta dalam keadaan yang tidak membutuhkan atau terpaksa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, dan pada datangnya ketika datang hari kiamat tidak ada pun sepotong daging di wajahnya. Begitulah Nabi SAW sangat mengharamkan orang meminta-minta kepada orang lain tapi tanpa ada kebutuhan. Apalagi nih dia meminta kepada orang lain itu untuk memperkaya diri dia sendiri. Dia mampu untuk melakukan hal tersebut, tetapi dia meminta kepada orang lain. Dia mampu untuk memperolehnya gitu. Tetapi dia meminta tanpa ada usahanya, itu sangat dilarang dalam Islam. Dan para ulama juga mengatakan tidak halal bagi seseorang meminta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan. Nah, ada juga nih sabda Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, seolah-olah ia memakan bara api. Begitulah Nabi SAW sangat mengharamkan kita untuk meminta-minta, apalagi kita dalam keadaan sehat jasmani, rohani, kita dalam keadaan betul-betul mampu untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi kalau kita mampu, kita ngapain minta-minta? Kita harus berusaha apa yang kita mampu. Dan jika kita memang butuh, kita baru bisa menerimanya. Tapi kalau kita tidak membutuhkannya, kita tidak boleh meminta ataupun menerimanya, karena di bawah masih ada orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Itulah tadi makna dari kata al-yadus sufla, dari makna yang pertama maupun makna yang kedua. Itulah tadi penjelasan mengenai hadis tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang mendengar video ini untuk menjalankannya, kan jangan sekedar untuk mendengarkan aja, tetapi menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, untuk senantiasa memberi kepada orang yang membutuhkan, seperti orang fakir miskin, pengemis, ataupun orang anak yatim piatu. Kita berhak untuk memberikan sedekah. Dan yang kedua, kita juga tidak boleh meminta-minta nih, apalagi meminta-minta dalam artian kita tidak butuh, kita tidak genting, tidak dalam keadaan darurat. Kita tidak boleh meminta-minta. Kita mampu untuk melakukannya. Untuk apa kita meminta-minta? Itu sangat dilarang dalam Islam. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan suatu kata-kata kepada teman-teman, semoga bisa termotivasi, yang mana dengan berbagi kita siap untuk membangun hubungan dan menjalin sayap kemanusiaan. Saya Cici Hardianti, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman yang mendengarkan dan menyaksikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.